Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Fitriana dengan NIM 20066. Kali ini saya akan membawakan materi kelas 4, tema 7, subtema 3, mata pelajaran ilmu pengetahuan atau IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai gaya. Nah, apa sih itu pengertian gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda. Di gambar pertama, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Lalu gambar kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Gambar ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Yang keempat, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohonnya? Yang kelima, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Nah, semua peristiwa di atas atau gambar tersebut terjadi karena adanya suatu gaya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam gaya. Yang pertama yaitu ada gaya hukum. Gaya yang timbul karena aktivitas orang. Untuk contohnya, bisa kalian lihat ada seorang laki-laki mengangkat sebuah beban. Lalu yang kedua ada gaya geser. Gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Untuk contohnya, ada seorang pria sedang mendorong sebuah benda. Yang ketiga ada gaya pegas. Gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang menggunakan pegas elastis. Contohnya yaitu ada seorang anak kecil yang sedang menarik panah menggunakan besi. Yang keempat yaitu ada gaya gravitasi. Gaya yang disebabkan oleh gaya tarik. Untuk contohnya ada sebuah pohon dan itu kapalnya jatuh menuju bawah. Yang kelima ada gaya listrik. Gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bertekan listrik. Untuk contohnya yaitu ada kipas angin yang asalnya berhenti atau diam menjadi bergerak ketika ia dicolokkan kepada sebuah listrik. Yang terakhir yaitu ada gaya magnet. Gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Bentuk contohnya yaitu ada sebuah gambar di mana ada dua anak yang sedang memainkan magnet dan juga logam. Selanjutnya yaitu ada gaya magnet. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Misalnya besi, baja, dan juga nikel. Lalu selanjutnya benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan nama disebut benda paramagnetik. Contohnya yaitu aluminium, kaca, dan juga air. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet mempunyai dua kutub. Untuk yang warna biru yaitu kutub selatan, sedangkan untuk warna merah yaitu kutub utara. Nah, yang kedua, magnet memiliki gaya tarik. Kutub yang tidak senama akan tarik menarik, sedangkan kutub yang senama akan tolak menolak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, baik. Selanjutnya ada macam-macam magnet. Yang pertama ada magnet U, yang kedua ada magnet batang, yang ketiga ada magnet ladang, yang keempat ada magnet silinder, yang kelima ada magnet bilabial. Nah, selanjutnya ada praktikum atau percobaan. Untuk hal ini atau pembahasan ini boleh kalian pelajari nanti dicatat di buku masing-masing. Selanjutnya ada gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan
disebabkan oleh tarikan bumi. Nah, gumpalan kertas yang dijatuhkan lebih cepat tiba di permukaan tanah dibandingkan dengan gaya lembaran. Hal ini karena gesekan gumpalan dengan udara lebih kecil. Selanjutnya ada laporan percobaan lagi atau praktikum. Untuk hal ini kalian bisa simak pertanyaannya dan arahannya nanti kalian catat di buku masing-masing. Selanjutnya yaitu ada gaya gesek. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Nah, di sini ada sebuah gambar seorang anak mendorong lemari. Lalu, terjadi gesekan antara lemari dan juga lantai. Nah, selanjutnya ada percobaan atau praktikum kembali. Seperti biasa, kalian pelajari dan catat hasilnya di buku masing-masing. Nah, kesimpulannya, semakin licin permukaan benda, maka semakin sulit benda untuk dipegang. Sebaliknya, benda yang mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek. Gaya gesek yaitu gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Untuk minggu selanjutnya kita akan mempelajari 3 gaya yang tersisa, yaitu gaya otot, gaya pegas, dan juga gaya listrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.